Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanul Rahman. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apakah Indonesia bisa menjadi negara oligarki. Indonesia bisa membentuk dengan sistem pemerintahan tersebut karena di beberapa daerah telah terjadi pembentukan golongan-golongan kecil. Akan tetapi tidak semua orang bisa menerima sistem pemerintahan tersebut karena akan terjadi banyak kericuhan karena perebutan wilayah seperti sistem kerajaan kuno. Begitupun sebaliknya, jika bertentangan dan dengan ketidakadilan bagi seluruh rakyat ini, maka mereka akan menuntut untuk mengakhiri sistem ini. Yang kedua, jika saat ini Indonesia adalah negara demokrasi, bagaimana penerapan prinsip demokrasi yang berjalan sekarang sesuai dengan yang Anda amati. Jadi yang saya amati tentang bagaimana penerapan prinsip demokrasi yang berjalan sekarang ini, yang pertama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis, kelamin, agama, suku dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintah dasar hukum konstitusi. Pemerintah dasar sistem konstitusional dan hukum dasar dan tidak bersifat kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan dan pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat dan jabatan. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik, bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang ketujuh, pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan dan pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat dan jabatan. Yang kesembilan, pengambilan keputusan atas musyawarah, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama untuk mencapai mufakat. Yang kesepuluh, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kesebelas, pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik